Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto mampu menunjukkan jati diri di dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Vaksin Nusantara akhiri COVID-19 ditulis oleh Panjatha dari Suara.com. Angin segar sedang meniupkan vaksin Nusantara ke seluruh muka bumi. Kabarnya vaksin temuan Dr. Terawan Agus Putranto ini sedang dibicarakan di berbagai negara. Bahkan sudah diulas di jurnal-jurnal internasional. Hal itu diakui sendiri oleh mantan Menteri Kesehatan tersebut yang mengklaim bahwa saat ini dunia mulai mengakui kesaktian vaksin Nusantara. Terawan mengungkapkan itu saat menghadiri acara webinar bertajuk Perang Biologis Pandemi COVID-19, Lessons Learned and Efforts to Reinforce Health Security to Accelerate COVID-19 di RSPAD Jakarta. Terawan mengatakan sejumlah jurnal membahas vaksin Nusantara berpeluang besar dalam menyudahi penyebaran COVID-19. Sekarang di seluruh dunia sedang membicarakannya, termasuk terakhir dari New York dan sebagainya, karena di Elsevier sudah terbit jurnal, ya, PubMed. Itu isinya adalah dendritic cell vaksin imunoterapi atau vaksin Nusantara, the beginning of the end, cancer and COVID-19. Artinya apa? Dunia sepakat punya hipotesis bahwa yang akan menyelesaikan hal ini termasuk COVID-19 adalah dendritic cell vaksin imunoterapi atau vaksin Nusantara. Jauh sebelum itu, Terawan sudah berkali-kali meyakinkan khalayak bahwa vaksin Nusantara berbasis dendritik tak memiliki persoalan. Ia mengaku uji klinis vaksin Nusantara mengikuti kaidah baru pembuatan vaksin dendritik lantaran belum pernah ada yang membuatnya untuk mengatasi COVID-19. Penulis memang bukan seorang yang berlatar belakang medis, namun tentu itu bukan penghambat untuk nimbrungin sesuatu hal yang berkaitan dengan medis. Yang jelas bukan untuk menggurui, namun mencoba memberikan semacam dukungan apabila penulis merasa bahwa itu memang patut didukung untuk kebaikan bersama. Sebaliknya, penulis tidak sungkan menyatakan penolakan untuk sesuatu hal yang menurut penulis dapat mengakibatkan sesuatu yang kurang baik, seperti soal rencana pemerintah untuk mengadakan vaksin berbayar guna mendukung vaksin gratis yang sudah berlangsung sejak April 2021 lalu. Penulis yang khawatir bahwa ini rentan dimanfaatkan oleh para oknum untuk meraup keuntungan bagi diri sendiri, lantas untuk saran di situs ini supaya rencana itu dihentikan saja. Sebab bisa saja, gara-gara vaksin COVID-19 laris dijual, vaksin gratis untuk rakyat pun dihambat kelancarannya. Tujuannya supaya semua orang gunakan vaksin berbayar, bukan? Ketika Terawan hadir dengan gagasannya soal vaksin Nusantara, dengan segala keunggulannya dibanding vaksin-vaksin konvensional yang kini beredar, penulis heran juga melihat respon dari banyak pihak yang mempertanyakan bahkan menolaknya. Sementara suara-suara yang mendukung vaksin Nusantara ini sebenarnya banyak, bahkan sangat banyak. Itu terlihat dari komentar-komentar netizen setiap ada berita tentang vaksin Nusantara ini. Boleh dikatakan netizen yang mendukung merajai kolom-kolom interaksi. Suara penolakan datang dari ilmuwan akademisi, organisasi profesi, termasuk BPOM yang paling vokal menyuarakan soal ketidaksetujuannya atas vaksin Nusantara ini. Salah satu alasan BPOM adalah bahwa vaksin Nusantara tidak memenuhi secara kaidah, sementara Terawan sendiri yakin bahwa tidak ada masalah dengan metode yang dia tawarkan itu. Di belakang Terawan sendiri banyak sosok dengan nama besar yang mendukung. Ada pengusaha besar, pejabat tinggi, mantan pejabat tinggi, bahkan mantan Presiden RI. Konon orang-orang besar ini sudah mengalami sendiri khasiat dari metode penyembuhan dari Terawan, dan buktinya mereka semua kini masih sehat dan bugar. Bahkan ada yang masih berambisi untuk jadi capres meski sudah tua bangka pada tahun 2024 nanti. Dalam perang melawan pandemi ini, Terawan kembali hadir dengan vaksin Nusantara, namun ditentang oleh sejumlah pihak. Alasan mereka karena uji klinis vaksin Nusantara tidak memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Tapi kabarnya berkat intervensi pihak-pihak yang punya power namun peduli terhadap nasib rakyat, akhirnya hambatan terhadap vaksin Nusantara ini disingkirkan.
Bisa saja tujuan pihak yang menolak vaksin Nusantara berdasarkan kaidah penelitian itu memang baik, namun mestinya mereka paham bahwa situasi saat ini tidak ada waktu untuk berkaidah-kaidah. Situasi dan kondisi sudah begitu genting di seluruh dunia. Semua negara berlomba menemukan vaksin COVID-19, dan vaksin-vaksin tersebut baru tersedia setelah pandemi berlangsung 1 tahun dan sudah membunuh jutaan manusia di seluruh dunia dan menyengsarakan banyak rakyat karena perekonomian terpuruk. Situasi dunia mirip orang yang sudah terperosok ke jurang, hanya tangannya yang masih menggantung di tubir jurang. Dalam kondisi ini orang tersebut akan berusaha menggapai apa saja supaya dirinya bisa naik kembali ke atas. Dalam situasi semacam ini, tidak memikirkan soal kaidah. Demikian halnya dengan vaksin Nusantara. Di masa pandemi yang belum tampak ujungnya ini, adapun vaksin-vaksin yang sekarang kabarnya belum sempurna, sebab daya gempurnya terhadap varian baru berkurang. Itukah sebabnya maka banyak orang yang sudah tervaksin namun terpapar COVID-19 lagi? Sementara vaksin-vaksin berbasis dendritik punya keunggulan karena dapat merespon COVID varian apapun, maka tidak salah jika dikatakan bahwa vaksin berbasis dendritik ini yang akan mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Semoga. Yuk simak video selanjutnya. Panas, elit kadrun Amin Rais dan Rizik berseteru, Partai Umat terancam guram. Ditulis oleh Ferry Padli dari siwa.com. Pasca Prabowo kalah di Pilpres 2019 lalu, serangan yang dilancarkan oleh Amin Rais kepada Jokowi sudah sedikit berkurang. Ia sekarang malah sibuk ngurusin partainya yang baru, yakni Partai Umat. Yang mana partai itu akan menjadi kendaraannya untuk bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Kalau dulu saat ia masih menjadi pendukung Prabowo, kritik Amin kepada Jokowi sudah bukan merupakan kritik biasa lagi, tapi sudah mengarah ke ujaran kebencian. Ia pernah mengatakan mantan wali kota Solo itu bebek lumpuh. Kemudian Jokowi juga pernah dikatakannya seperti Joseph Estrada, mantan presiden Filipina yang gagal, yang terpilih jadi presiden karena kepopulerannya. Padahal kalau dilihat dari rekam jejaknya, Jokowi tentu tidak seperti aktor yang akrab dipanggil Erap itu. Sebelumnya pres, ia sudah teruji jadi wali kota dan gubernur. Dan Jokowi terkenal juga bukan karena main sinetron atau film, tapi karena kebijakannya, seperti berhasil mengubah kota Solo menjadi kota pariwisata, budaya, dan batik, serta berhasil merelokasi PKL tanpa kekerasan. Termasuk juga program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera yang saat ini begitu populer di masyarakat. Itu merupakan program Jokowi saat masih menjadi gubernur DKI dulu. Artinya, ia memang sudah teruji dalam memimpin dan menjalankan roda pemerintahan. Di samping itu, tentu banyak lagi yang ia lakukan yang secara tidak langsung membantah pernyataan Amin Rais tersebut. Termasuk juga serangan Wan Amin yang paling ngeri-ngeri sedap. Ia pernah mengatakan parpol pengusung Jokowi adalah parpol setan. Padahal di sana ada parpol Islam seperti PKB, P3, dan PBB. Begitupun PAN pernah kok mendukung Jokowi, meskipun hanya sementara. Pertanyaannya, apakah PAN juga partai setan? Kalau juga partai setan berarti Amin Rais adalah mbahnya setan dong, karena dia yang turut mendirikan partai itu. Nah, kalau sekarang Amin lagi sibuk dengan partai umatnya, seperti apa perkembangan partai itu? Menurut hemat penulis sih biasa-biasa saja, bahkan bisa dibilang stagnan. Karena di tempat penulis sendiri saja partai ini lagi nyari ketua DPD kabupaten dan sampai sekarang belum ketemu. Itu artinya apa? Peminatnya nyaris tidak ada. Jadi ketua DPD saja orang gak mau, bagaimana mau punya banyak pemilih? Sebenarnya partai ini mau mengais ceruk suara kelompok 212 yang konon katanya berjumlah 7 juta jiwa itu. Seperti yang disampaikan oleh loyalis Amin Rais Agung Mozin bahwa logo Partai Umat senafas dengan semangat perjuangan Rizik. Bahkan peluncuran logo itu pun dilakukan bersamaan dengan kepulangan Rizik ke tanah air. Amin juga menemui Rizik pasca ia tiba di tanah air, yang tidak lain tidak bukan dengan harapan Bang Thoyib yang baru pulang dari pelarian itu bisa masuk Partai Umat. Karena kalau bukan dari kelompok kadrun, Partai Umat tidak akan punya basis massa loh. Kelompok Muhammadiyah sudah cenderung ke PAN, NU jelas merupakan basis massa P3 dan PKB. Kelompok Liko dan lembaga dakwah kampus sudah menjadi milik PKS. Jadi bisa dibilang jika tidak ada dukungan dari kelompok 212, Partai Umat hanya butiran debu. Namun sepertinya harapan Amin untuk menjadikan PA212 sebagai alat politiknya itu sirna sudah. Pasalnya, baru-baru ini ia berseteru dengan Rizik. Hal ini berawal dari temuan Amin Rais dan kawan-kawan terkait penembakan Laskar FPI oleh aparat kepolisian beberapa waktu yang lalu. Bahwa menurut Amin berdasarkan fakta yang ada yang sumber informasinya berasal dari sumber primer, tidak ada pelanggaran HAM berat terkait peristiwa itu.
Jadi teman-teman TNI dari 3 angkatan dan teman-teman Polri, Anda memang tidak terlibat, baik skenario apalagi pelaksanaan. Jadi kita bangga, alhamdulillah, tulang punggung keamanan bangsa yang namanya Polri dan tulang punggung pertahanan yang namanya TNI itu tidak terlibat sama sekali. Ujar Amin membantah tuduhan yang selama ini dilancarkan oleh kaum kadrun bahwa penembakan terhadap 6 laskar FPI itu merupakan pelanggaran HAM berat. Tidak pelak, Rizik pun langsung berang dengan pernyataan Wan Amin tersebut. Ia mengatakan pernyataan politisi senior itu sangat blunder dan Rizik menolaknya dengan keras. Bahkan Rizik juga menuding pernyataan Amin itu dapat merugikan laskar FPI yang tertembak mati, serta sebaliknya menguntungkan pemerintah dan aparat kepolisian. Terakhir, Rizik tetap ngotot dengan praduganya sendiri bahwa penembakan terhadap laskar FPI itu merupakan pelanggaran HAM berat yang melibatkan TNI, Polri, dan BIN. Sekarang tinggal menunggu lagi saja kapan Amin akan melancarkan serangan balik kepada mantan teman dekat Firza Husein itu. Dan bisa saja nanti dia juga mengatakan Rizik adalah bebek lumpuh, karena memang saat ini lagi lumpuh di dalam penjara. Dengan demikian, perseteruan antar elit kadrun ini tentunya akan semakin seru ke depannya untuk ditonton.